Saat tiba di hotel, Lily sudah lebih rileks. Ia menyukai kamar hotelnya yang berdampingan dengan kamar si bos. Walaupun Amy bilang Aji menyukai privasi. Tapi begitu Lily sampai di kamar hotel, ia memegang kartu pas kamar yang ditempati Aji. Si Tuan Maha Benar itu tak banyak bicara dan hanya meletakkan 2 kartu pas kamarnya dan kamar Lily ke tangan Lily. Sebelum tenggelam dalam dokumen-dokumen yang dibawa oleh Lily di kamarnya sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Amy, Lily menyediakan makanan untuk Aji. Setelah berganti pakaian kasual, ia memesan makan malam untuk Aji. Usai memastikan meja makan sudah rapi, juga memberitahu Aji bahwa makan malam sudah siap, Lily kembali ke kamarnya. Saat itu Aji masih sibuk membaca dokumen. Lily sendiri memilih makan di restoran yang ada di hotel itu. Sendirian. Ia belum bertemu staf ahli yang ditugaskan Aji. Ingin bertanya. Lily segan. Lily baru saja hendak berjalan keluar hotel sebentar ketika ponselnya berdering. Kali ini ia telah menandai nomor ponsel Aji dengan tulisan My Lovely Boss Galak. Yes, Pak. Kamu di mana? Sudah makan? Tanya Aji dari ujung telepon. Di bawah. Pak, di lobi hotel. Ini baru selesai makan. Terdengar suara helaan nafas berat. Tolong carikan saya obat mah cair ya, Li. Baik, Pak, jawab Lily cepat. Telepon pun berakhir. Otak Lily sibuk mencerna permintaan sang bos. Apa dia sakit? Apa dia terlambat makan? Atau... Mbak Lily, sapaan itu membuat tubuh Lily berputar arah ke asal suara itu. Seorang pria muda tersenyum padanya sambil berjalan mendekatinya. Hai, selamat datang. Lily belum kenal dengan pria itu. Tapi ia ingat foto pria itu saat diberitahu oleh Amy tadi pagi. Pria ini adalah staf ahli yang berangkat bersama Aji. Mas Danu, asisten sekaligus sahabat akrab Aji. Jam berapa datangnya? Tadi sore. Petik 2. Panggil aja Mas Danu. Biar akrab, potong Danu cepat. Lalu dengan senyum menggoda ia kembali berkata, suaminya Mbak Lily gak bakal marahkan kalau istrinya manggil saya Mas? Lily tertawa kecil sembari menggeleng. Kalau gitu panggil Lily aja. Mas, Lily kan lebih muda. Iya, Lily, lebih muda. Tapi kan Lily mah udah nikah. Coba enggak kan Mas Danu bisa PDKT sama Lily? Hahaha. Becanda ya Li. Becanda loh ini. Iya Mas. Lily ngerti kok. Lily teringat perintah Aji. Mas, Lily nyari obatnya Pak Aji dulu ya. Entar kita ngobrol lagi deh. Senyum Danu lenyap mendengar informasi itu. Mah ya, kambuh lagi, sudah. Kamu naik aja urus dia. Obatnya biar saya yang belikan. Kamu juga gak tahu beli di mana kan? Lily mengangguk malu-malu. Lalu mereka pun berpisah. Sampai di kamar Aji, Lily langsung masuk menggunakan kartu pas yang ia bawa. Begitu masuk, ia melihat Aji sudah duduk berselonjor di sofa kamar. Tak lagi duduk di belakang meja kerja.
Di pangkuan pria itu terletak sebuah dokumen yang terlipat sebagian. Kepala Aji bersandar di sandaran tangan sofa dengan mata tertutup. Tangannya berada di atas perutnya. Mengusap-usap, suara pintu yang terbuka membuat kepalanya terangkat dan ia kembali menegakkan punggung. Lili mendekat. Mas Danu lagi beliin obatnya. Pak, Bapak mau minum teh manis dulu? Lili buatin, tawar Lili. Kepala Aji menggeleng. Gak usah. Sana kamu istirahat saja. Pergilah. Selesai berkata seperti itu, pria itu kembali mengambil dokumen di atas pangkuannya dan kembali membaca. Melihat Aji tampak baik-baik saja, Lili hendak mengikuti perintahnya. Ia akan meletakkan kartu pas kamar Aji ketika tanpa sengaja melirik ke meja makan. Makanan yang ia sediakan untuk makan malam sama sekali tak tersentuh. Tampak utuh. Piring kosong yang terletak di meja itu juga masih bersih mengkilap. Pak, Bapak gak makan ya? Tanya Lili sambil mendekati meja makan. Memperhatikan lebih seksama. Lalu kembali menoleh pada Aji. Kalau gak makan ya pasti kambuh maknya Bapak. Aji mengangkat kepala. Menatap Lili. Mah, saya sudah kambuh dari tadi sore. Kalau saya paksa makan, nanti. Ah, sudahlah. Kamu istirahat saja sana, katanya sambil kembali menekuri kertas di tangannya. Saat itu bel pintu berbunyi. Kaki Lili tergesa bergerak ke pintu. Membukanya. Begitu pintu terbuka, Danu masuk bersama seseorang berjas putih. Gue bawain lo dokter aja. Jie, lo kenapa-kenapa? Entar proyek kita gagal, ujar Danu serius. Raut wajah Aji justru terlihat gusar. Ia menatap Danu, lalu melirik ke Lili, setelah itu lagi-lagi menatap Danu. Entah apa yang terjadi di antara Aji dan Danu, tapi keduanya seperti berbicara melalui tatapan mata. Aji akhirnya menghela nafas dan mengangguk. In my room, katanya pada sang dokter. Lalu menoleh pada Danu dan Lili. Kalian tunggu di sini. Lili melirik pintu kamar Aji yang kini tertutup. Ia tak terlalu memperhatikan Danu. Sampai tersentak saat mendengar pria itu bicara tepat di sisinya. Tadi siang, Pak Aji gak makan siang. Li, kalau udah telat, saya khawatir gastriknya kambuh. Jadi daripada resiko besok dia gak bisa ngapa-ngapain, mending langsung dokter aja yang nangani. Lili menatap Danu. Emang kenapa gak makan? Mas, sibuk banget ya? Danu tertawa kecil, menggeleng-geleng. Ia sibuk ngurusin pacarnya. Pacarnya? Kedua alis mata Lili bertautan seketika. Bahu Danu mengendik. Katanya sih begitu. Pacarnya juga lagi di Singapura. Yang jelas dia kelihatan sibuk banget. Telepon sana sini. Saya mau bantuin malah disuruh pergi. Kirain tadi pacarnya bakal datang nginep di sini juga. Untunglah, ngerepotin kita-kita aja nanti ngurusin cewek manja itu. Manja? Iya. Tadi Pak Aji bilang pacarnya itu belum pernah kemana-mana sebelumnya. Jadi dia khawatir ada apa-apa sama pacarnya itu. Makanya dia nungguin setengah hari di bandara. Hari gini masih ada cewek kudet model gitu,
bukan artinya dia manja? Lili mengangguk-angguk. Pantas saja tadi bos galak itu mau menjemputnya. Mungkin sekalian daripada bolak-balik, sekalian menjemput kekasih hatinya dan menjemput dirinya. Tapi Lili tak melihat pacar bosnya itu tadi. Mas Danu pernah ketemu pacarnya Pak Aji? Danu tertawa lagi, kembali menggeleng. Pak Aji itu penuh rahasia. Li, jangan heran, saya aja nih yang dari zaman kuliah sama dia. Masih gak tahu siapa pacarnya? Gak pernah ketemu. Loh, bukannya pacar-pacarnya Pak Aji udah sering masuk infotainment? Mas, tangan Danu mengibas di depan wajahnya. Ah, itu gosip Li. Aji emang sering digosipin, tapi gak ada yang benar. Setahu saya dia udah lama pacaran. Sejak kenal Aji, saya tahu dia pacaran sama seseorang, tapi gak pernah ketemu orangnya. Saya tahu karena Aji sering banget cerita tentang pacarnya itu. Baru setelah dia mulai buka perusahaan, kami jarang bahas lagi, hampir gak pernah malah. Nah ini, baru-baru ini kambuh lagi tuh hubungan mereka. CLBK kayaknya. Lili diam. Entah kenapa ia tak ingin meneruskan obrolan ini. Ia sempat mengira Aji menyimpan perasaan padanya sejak interview itu. Iya. Lili tahu Aji galak padanya. Ia mengira itu hanya cara Aji membalas dirinya karena penolakan cintanya dulu. Ia hanya perlu sabar menghadapi si bos galak itu. Dan siapa tahu hubungan mereka membaik. Tapi Lili tak menyangka kalau waktu sudah menyembuhkan sakit hati Aji dengan kehadiran perempuan lain. Siapapun pasti terkesima dengan wajah tampan Aji. Lili juga tak bisa memungkiri itu. Meski sedikit, hati Lili girang saat membayangkan kalau si pemilik wajah tampan itu pernah menyukainya. Apalagi Aji tahu status asli Lili. Dan setengah hati Lili pun berharap Aji masih menyimpan keinginan untuk menjadi kekasihnya. Tapi sekarang ia sadar itu tak mungkin. Li, dipanggil tuh. Danu menyenggol lengan Lili. Lili menoleh cepat. Dipanggil Pak Aji ke dalam tuh, ulang Danu lagi. Dokter yang tadi memeriksa Aji sudah keluar dan berdiri di dekat Danu. Usai memberitahu Lili, Danu keluar bersama sang dokter, meninggalkan Lili yang masuk ke kamar Aji dengan wajah cemberut. Sampai di dalam, Aji tampak duduk bersandar di tempat tidur. Ia menatap Lili. Raut wajahnya tampak lelah dan pucat pasi. Cemberut di wajah Lili menghilang melihat wajah pucat itu. Kamu beresin makanan di atas meja itu ya? Saya gak bisa makan. Bukannya gak mau. Percuma kalau saya paksain. Lili tahu kali ini Aji benar-benar serius mengatakan hal itu. Ia hanya mengangguk menjawab permintaan Aji. Setelah itu, Aji berbaring. Lili tak tahu harus melakukan apa. Tapi ia juga tak ingin keluar dari kamar itu. Ia tak tega meninggalkan Aji saat ia seperti itu. Ia tak suka melihat bos galaknya yang biasanya menakutkan terlihat lemah seperti itu. Jadi ia hanya berdiri di dekat pintu kamar Aji. Aji yang sudah berbaring tersenyum kecil. Udah sana.
Istirahat, besok kita sibuk loh, nanti ketularan saya. Bapak beneran gak apa-apa? Tanya Lili justru mendekati tempat tidur Aji. Iya, benar-benar khawatir. Hanya sakit perut. Li, Danu terlalu overreact aja. Sudah sana, ke kamarmu sana. Lili masih berdiri, resah. Mata Aji berkilat jenaka. Atau kamu mau nemenin saya tidur di sini? Samping saya sini? Tanya Aji sambil menepuk-nepuk sisi kosong tempat tidurnya itu. Kontan Lili melangkah mundur. Buru-buru keluar sambil berpamitan. Sampai besok, Pak. Malam. Saat Lili menutup pintu kamar kembali, ia bisa mendengar suara tawa tertahan Aji. Setidaknya pria itu sudah bisa tertawa lagi. Meski Lili sedikit menghela nafas saat membereskan makanan tak tersentuh itu, tapi gadis itu tersenyum saat kembali ke kamarnya sendiri. Pria itu manusia biasa. Aji, laki-laki biasa, yang ternyata bisa sakit. Dan entah kenapa, Lili merasa dia jauh lebih tampan dari biasanya.